silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, Adik. Baik, apakah duduk adik sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita mulai sesi konseling kita pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Adik namanya siapa? Nama saya Elsa Ibu, saya dari kelas 12 IPA 1. Oke, adik Elsa. Adik Elsa asalnya dari mana? Saya asalnya dari Sumba, khususnya Sumba Barat, Kota Waikabubak. Wah, Kota Waikabubak, Ya, Sumba Ibu. Barat. Ya. Ibu dengar-dengar di sana itu daerahnya indah dan sejuk ya? Iya Ibu, sejuk sekali. Apalagi kalau musim hujan Ibu, Iya. bukit-bukit di sana hijau sekali Ibu, bagus. Jadi itu mengapa saya senang sekali kalau tinggal di Sumba Ibu. Pastinya di sana itu banyak cerita-cerita menarik. Iya Ibu, banyak sekali cerita-cerita saya saat selama saya berada di Sumba Ibu. Waduh, syukurlah kalau begitu. Nah, sebelum kita mulai konseling kita, Ibu mau menyampaikan bahwa apa yang akan adik ceritakan kepada Ibu, Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun tanpa izin dari adik. Ibu akan menjamin kerahasiaan. Dan Ibu juga berharap adik bisa jujur dan juga terbuka kepada Ibu sehingga proses konseling kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ibu juga mau bertanya, apakah adik datang ke sini dengan paksaan dari orang lain atau kemauan dari diri sendiri? Kebetulan saya datang bertemu Ibu atas kemauan saya sendiri. Baik, berarti adik benar-benar sukarela dan juga tulus hati datang ke ruang BK ini. Iya Ibu. Baik, kita juga akan membuat kontrak konseling kita. Kita akan bertemu selama 4 kali pertemuan di hari Rabu pukul 10 di ruangan ini, dan juga sesi konseling kita akan berjalan selama 45 menit. Jadi dimulai dari pukul 10 sampai dengan 10.45. Apakah adik setuju? Ya Ibu, saya setuju. Baik, terima kasih adik. Adik bisa ceritakan apa yang membuat adik datang ke ruangan BK pada hari ini? Baik Ibu, jadi tujuan saya datang bertemu Ibu ya, dimana saya ingin menceritakan sedikit masalah yang saya alami. Saya akhir-akhir ini Ibu sangat sensitif, mudah sekali marah Ibu. Jadi saat ini kalau saya punya teman tegur, saya punya teman kritik, saya tidak suka sekali Ibu. Padahal saya ini tipikal orang kalau ada yang kritikan yang membangun, itu saya terima Ibu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya tidak suka sekali dikritik Ibu. Baik adik, Ibu sangat paham dan Ibu sangat mengerti apa yang adik rasakan. Jadi di saat adik ditegur ataupun juga dikritik, adik tidak bisa mengontrol atau mengendalikan emosi adik. Apakah itu betul? Iya betul Ibu. Entah kenapa setiap kali saya marah Ibu, pada akhirnya saya akan menyesal melakukan hal seperti itu. Tapi pada kondisi saat itu Ibu, saya tidak bisa tahan saya punya emosi, Ibu, saya tidak bisa kontrol saya punya emosi. Tapi setelah saya marah, saya akan merasa menyesal seperti itu Ibu. Baik adik, Ibu sangat bangga karena adik hari ini sudah mau jujur dan juga terbuka kepada Ibu. Jadi hari ini fokus kita akan mengenali perilaku pemicu emosi adik berlebihan. Ibu juga akan membantu adik untuk bisa mengendalikan emosi berlebihan adik dengan tujuan untuk bisa menenangkan pikiran dengan tenang dan juga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apakah adik siap? Siap Ibu. Baiklah adik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikut. Mari kita coba menggali pola pikiran adik yang emosinya berlebihan. Coba adik pikirkan apa yang adik rasakan dan apa yang adik lakukan ketika terakhir kali adik marah. Baik Ibu, kemarin itu masalah yang menurut saya sangat kompleks Ibu. Kemarahan saya yang sangat sudah tidak bisa terkontrol lagi Ibu kemarin.
Jadi kemarin kami itu ada tugas kelompok. Memang tugasnya sudah beberapa hari begitu Ibu. Dan pada saat itu saya dan teman-teman kelompok saya memang sudah mengerjakan tugas kelompok tersebut, tapi baru sebagian Ibu, tinggal satu bagian lagi yang belum kami kerjakan karena menurut saya dan teman-teman kelompok saya itu adalah bagian tersulit, sehingga saya membutuhkan bimbingan dari Ibu guru mata pelajaran Ibu. Tetapi pada saat itu ada teman kelas saya Ibu, dia bukan anggota kelompok saya, tetapi dia mengkritik pekerjaan saya bersama teman-teman kelompok saya. Dia mengatakan bahwa pekerjaan kelompok kami ini tidak benar, dan dia bertanya, kenapa kalian belum menyelesaikan tugas kelompok kami, seperti itu Ibu. Jadi dia juga mengatakan itu dengan nada yang cukup, menurut saya itu nada cukup tinggi, dan juga di hadapan banyak teman kelas dan juga guru mata pelajaran tersebut Ibu. Dan saya dengan kondisi saya yang seperti itu, di mana akhir-akhir ini saya sangat sensitif, saya tidak terima dia mengkritik kelompok kami Ibu. Dengan spontan saya juga langsung marah padanya. Dengan nada tinggi saya berkata bahwa kenapa kamu yang mengkritik kelompok kami, bukan Ibu yang mengkritik atau menanyakan hal tugas kelompok itu kepada kami. Kenapa kamu yang sama-sama teman kelas kami, kenapa kamu yang mengkritik? Belum tentu pekerjaan kamu itu benar, belum tentu pekerjaan kamu itu sempurna. Saya mengatakan itu di hadapan banyak orang dan juga dengan nada tinggi Ibu, karena benar pada saat itu ada siang dan juga panas, sehingga saya juga marahnya itu tinggi sekali Ibu, seperti itu. Baik Adik, terima kasih karena Adik sudah menceritakan semua apa yang Adik rasakan, pengalaman Adik ketika waktu kerja kelompok kalau tidak salah ya. Ibu. Iya, baik. Jadi di sini Ibu minta kepada Adik nanti setiap kali Adik marah, Adik bisa mencatat situasi yang Adik rasakan, apa yang Adik rasakan, siapa yang terlibat, dan juga bagaimana Adik merespon suatu keadaan tersebut. Ini disebut dengan self monitoring atau pengamatan diri. Kenapa Ibu menyebutkan hal ini? Karena hal ini sangat penting untuk Adik bisa menyadari pola emosi yang ada dalam diri Adik. Baik Ibu. Baik Adik, kita juga akan belajar mengendalikan lingkungan pemicu. Misalnya di saat Adik mau kerja kelompok atau mungkin ada tekanan seperti ditegur atau dikritik, Adik bisa menyiapkan diri untuk menenangkan pikiran. Sebelum itu, Adik juga bisa mengendalikan emosi Adik di sebelum proses kerja kelompoknya itu berlangsung. Sementara waktu Adik bisa mengendalikan atau menjaga pola kendali emosi Adik. Baik, sekarang kita akan mencoba teknik relaksasi atau melatih pernapasan Adik untuk bisa mengendalikan atau mengontrol emosi Adik ketika emosi Adik mulai naik. Adik bisa mengatur posisi duduk Adik dulu dengan tenang. Baik, apakah sudah nyaman? Sudah Ibu. Baik, Adik bisa ikuti apa yang Ibu katakan ya. Ya Ibu. Baik, tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, keluarkan secara perlahan selama 4 detik. Baik, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Oke, ini adalah salah satu teknik yang bisa membantu Adik untuk mengendalikan dan juga mengontrol emosi Adik ketika emosi Adik mulai naik atau mungkin emosi Adik itu sudah tidak bisa terkontrolkan lagi. Jadi Adik bisa melakukan teknik relaksasi atau pernapasan 4-4-4. Baik Ibu. Oke, Ibu mau tanya dulu, ketika tadi Adik melakukan pernapasan tadi, apa yang Adik rasakan? Baik Ibu, yang saya rasakan setelah melakukan teknik relaksasi tadi seperti Ibu katakan, saya merasa sedikit lebih baik dari sebelumnya Ibu. Saya merasa ada ketenangan dalam diri saya Ibu. Baik, bagus sekali. Adik hari ini sangat hebat dan Ibu mengapresiasi karena Adik sudah berhasil mengendalikan emosi Adik sendiri. Ibu juga mau menyampaikan bahwa
ketika adik sudah bisa mengendalikan emosi adik, adik bisa memberikan reward atau penghargaan kepada diri sendiri. Misalnya, adik mengatakan kepada diri sendiri, saya hebat, saya bisa, ataupun juga adik bisa melakukan hal-hal yang adik sukai, misalnya menyukai makanan atau minuman atau mungkin aktivitas yang lain. Apakah adik ada hal-hal yang lain yang adik sukai? Iya Ibu, ada. Kalau untuk kegiatan sih Ibu, saya suka main gitar. Terus di rumah tuh saya biasa nyanyi Ibu. Bahkan saya juga kalau kadang kalau agak pusing dengan tugas sekolah Ibu, saya biasanya lari pagi atau lari sore. Terus kalau makanan, saya suka makanan-makanan yang pedas, tapi terlebih khusus itu makan bakso Ibu. Itu Baik. Nah, itu adalah salah satu reward atau penghargaan yang adik bisa berikan kepada diri adik sendiri ketika adik sudah berhasil mengendalikan emosi adik. Bukan hanya bisa mengendalikan emosi, tetapi mungkin ada adik mengikuti lomba atau mungkin di kelas adik dapat nilai yang bagus, adik bisa memberikan reward atau penghargaan kepada diri sendiri. Baik adik, sekarang kita akan bermain peran. Ibu akan berperan sebagai teman adik dan adik akan mencoba meresponnya dengan pikiran yang tenang dan gunakan pernapasan yang tadi. Apakah adik siap? Siap Ibu. Baik, adik mungkin bisa berdiri dulu. Sekarang ibu berperan sebagai teman adik ya. Ya. Oke. Menurut saya, pendapat dari teman itu saya tidak menyetujui, karena dalam self management itu yang kita butuhkan adalah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Baiklah, terima kasih untuk masukan dari teman. Saya menghargai bahwa pernyataan dari teman itu memang benar, tapi alangkah baiknya bagaimana jika teman-teman juga menghargai pendapat kami sebagai anggota kelompok, karena ini konteksnya adalah kerja kelompok. Yang perlu ditekankan adalah kelompok, di mana di situ terdapat beberapa anggota, sehingga membutuhkan pendapat atau ide-ide dari para anggota, sehingga bukan teman saja sebagai ketua kelompok yang berhak menyampaikan pendapat, tetapi teman sebagai ketua kelompok juga berhak untuk menghargai pendapat kami sebagai anggota kelompok, karena di sini di kelompok ini kita bebas untuk memberikan gagasan, ide maupun pendapat. Terima kasih. Baik adik, silakan duduk. Oke. Baik, ibu sangat mengapresiasi karena tadi ketika adik menyampaikan pendapat adik sudah bisa melakukan dulu teknik relaksasi atau pernapasan tadi, dan juga adik mencoba menyampaikan pendapat adik dengan pikiran yang tenang dan merespon dengan sehat. Ibu bangga sekali. Baik, hari ini kita sudah mencapai tujuan kita, di mana kita sudah mengetahui perilaku pemicu emosi adik, teknik relaksasi, dan juga berlatih untuk merespon suatu keadaan dengan pikiran yang tenang dan juga sehat. Untuk pertemuan minggu depan nanti, kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun pikiran negatif menjadi pikiran positif. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan laksanakan di hari Rabu, jam yang sama yaitu jam 10, dan juga di ruangan yang sama yaitu di ruangan ini. Ibu juga meminta adik untuk kalau misalnya sudah pulang ke rumah, adik seminggu adik bisa mencatat situasi apa yang adik rasakan ketika adik mulai emosi atau mungkin adik marah, dan juga teknik apa atau pernapasan apa yang adik gunakan dan bagaimana adik bisa merespon hal tersebut. Baik, hari ini kita sudah melakukan teknik proses konseling kita. Maaf, proses konseling kita sudah berakhir. Mari kita akhiri proses konseling kita ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik adik, terima kasih banyak karena hari ini
ibu dan juga adik sudah menjalankan proses konseling kita dengan baik dan lancar, karena ini semua juga berkat Tuhan yang Maha Kuasa dan juga berkat dari adik karena keterbukaan, kesukarelaan dan juga kejujuran dari adik, sehingga kita sudah menjalankan proses konseling kita dengan baik dan lancar. Ya Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah bersedia mendengarkan saya, bahkan bersedia membantu masalah yang saya hadapi. Saya setelah bertemu dengan Ibu hari ini, saya merasa bahwa jika saya tidak bertemu dengan Ibu, mungkin saya akan terus mumet di rumah, memikirkan apa yang terjadi pada diri saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu. Sama-sama adik, terus berlatih ya. Iya Ibu. Baik, sampai jumpa minggu depan Baik, ya. kalau begitu saya permisi dulu. Iya, Terima kasih banyak Ibu. sama-sama.